Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan di malam ini, di maghrib ini, kita akan membahas tentang sholatus safari, tentang sholat safar. Bagaimana sholat di dalam perjalanan, apa dalil dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan sholat safar. Apa yang dimaksud dengan sholat qasar atau sholat jamak, mana yang lebih utama, apakah sholat tersebut di qasar atau tidak, dan lain sebagainya, syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan masru'iyatil qasar. Sebelum kita masuk jamak, kita masuk qasar terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan qasar? Definisi daripada qasar itu apa? Qasar itu dalam bahasa Arab berarti meringkas. Meringkas yang tadinya 4 menjadi 2. Itu disebut dengan sholat qasar. Lawan daripada sholat qasar adalah itmam, sholatnya sempurna, tidak diringkas. Sholat zuhur yang 4, sholat yang sholat asar yang 4. Tetapi kalau di qasar berarti menjadi 2. Dan para ulama sepakat yang di qasar adalah ikhtisarus sholati rubaiyah ila rok'atain, sholat yang 4 saja, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, yang bisa di qasar. Zuhur 4 bisa menjadi 2, asar bisa menjadi 2, isya bisa menjadi 2. Sedangkan maghrib tidak bisa, dia tetap 3. Subuh pun tidak bisa, tetap 2. Itu disebut dengan sholat qasar. Dia hanya bisa mengqasar, meringkas sholat yang rubaiyah, yang 4 saja. Mana dalilnya sholat qasar itu? Sholat qasar di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iza dorobtum fil ardi falaisa alaikum junahun antaksuru minas sholati. Ada kalimat qasarnya di situ, jelas. Apabila kita semua berada dalam perjalanan, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kita, alaikum bagi kita semua, antaksuru minas sholah, untuk mengqasar sholat, untuk mengqasar sholat. Nah, ini perintah ya, atau dalil ya, bukan perintah, dalil di dalam Al-Quran. Tidak ada dosa, tidak ada dosa meringkas 4 menjadi 2. Dan ini merupakan sedekah dari Allah, sebagaimana di dalam hadis riwayat Muslim, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya adalah Umar bin Khattab.
Faqala, kata Nabi, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Qasar itu merupakan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka terima sedekahnya. 4 menjadi 2. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak sampai derajatnya mutawatir. Mutawatir itu berarti semua sahabat menyaksikan, mengalami qasar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaksuru fi asfarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengqasar, meringkas salatnya ketika dalam perjalanan hajan, baik itu perjalanan haji wa mu'tamaron, perjalanan umroh, wa ghazian, baik itu dalam peperangan dan lain sebagainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas dan Ibnu Mas'ud. Nah, ini dalil sehingga para ulama ajma'a ahlul ilmi, para ulama berijma, tidak ada perbedaan pendapat. Nah, ini nggak ada perbedaan bahwasanya ala anna man safaro safaron, orang yang sedang bermusafir, orang yang musafir, dia boleh meringkas sholatnya. Sawaun kana safaru wajiban, baik itu safarnya, perjalanannya perjalanan wajib seperti safar haji, kan wajib haji, au mustahabban, atau safarnya safar mustahab, safar sunnah seperti umroh, atau mengunjungi saudara, itu kan sunnah juga, silaturahim, mengunjungi orang tua yang di kampung dan lain sebagainya. Au mubahan, atau safar mubah, jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan saja, nggak ada ininya, jalan-jalan aja, jalan-jalan ke taman rekreasi dan lain sebagainya, namanya safar mubah. Maka tetap dibolehkan mensafar atau mengqasar dalam perjalanan selama terpenuhi syarat-syarat mengqasar itu sendiri. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa hukum mengqasar ketika kita dalam perjalanan? Kita dalam perjalanan ke Semarang, Jawa Tengah atau Jawa Timur, apakah dia hukumnya mengqasar itu? Lil ulama'i salasatu ara. Ulama ada 3 pendapat terkait dengan mengqasar ketika dalam perjalanan. Pendapat yang pertama adalah annal qasra fardun. Mengqasar itu merupakan fardu wajib. Harus mengqasar dalam perjalanan. Wabihi qalal Hanafiyah, dan ini pendapatnya, mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan qasar itu wajib ketika dalam perjalanan. Jadi kalau dalam perjalanan dia harus mengqasar, nggak boleh mengitsmam, nggak boleh zuhur berarti dia harus 2, nggak boleh 4. Ini menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapat yang pertama, qasar itu adalah wajib indal Hanafiyah menurut Imam Abu Hanifah. Nanti kita akan lihat dalilnya. Wa qalal Malikiyah, Imam Malik mazhabnya sunnatun. Qasar itu adalah sunnah saja, tidak wajib, tapi sunnah. Kalau pengen qasar, sunnah, mendapatkan kesunahan. Itu menurut pendapat Imam Malik mazhabnya. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah qasar itu mukhayyarun, pilihan. Mau qasar silakan, mau tidak qasar silakan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'i mazhabnya. Jadi ala sabilit takhir, pilihan. Pendapat yang ketiga adalah pendapat
mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya qasar itu ketika dalam perjalanan adalah pilihan, dikembalikan kepada masing-masing. Mau qasar silakan, mau tidak silakan. Kadang-kadang kalau di rest area kan melihat ada yang jamaah penuh ikut imam, ya sudah, akhirnya dia tidak qasar, ikut aja 4. Tapi kadang-kadang nggak ada ininya, nggak ada yang ya misalnya jam 1:30 kan berarti kita bikin jemaah sendiri. Kalau nyampe rest area jam 12 mungkin ikut bareng, bisa 4 itu zuhurnya. Tapi kalau nyampe nya jam 1:30 akhirnya jamaah sendiri bersama rombongan kita. Nah, itu makanya menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, ala sabilit takhir, pilihan dikembalikan kepada masing-masing. Hanya saja Imam Ahmad bin Hambal al-afdolu al-qasru, yang lebih utama adalah mengqasar kalau pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Sedangkan Imam Syafi'i pendapatnya al-afdolu al-itsmam, yang lebih utama adalah tidak diqasar, mengitsmam. Ya sudah, kalau zuhur 4 aja, asar ya 4, maupun dalam perjalanan. Nah, ini yang terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukum qasar. Jadi hukum qasar ada 3 tadi. Pendapat pertama wajib menurut Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua adalah sunnah menurut Imam Malik mazhabnya, dan pendapat yang ketiga adalah ala sabilit takhir, pilihan dikembalikan kepada masing-masing manusianya, masing-masing kita, mau qasar mau tidak silakan. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal mazhabnya dan Imam Syafi'i. Hanya saja Imam Ahmad al-afdolu al-qasru, yang paling utama adalah mengqasar, sedangkan Imam Syafi'i yang paling utama adalah mengitsmam. Ini terkait dengan hukum mengqasar. Apa dalilnya? Kenapa sih mereka berbeda pendapat terkait dengan 3? Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang pilihan. Ada beberapa dalil dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran yang sudah kita bacakan tadi, falaisa alaikum junahun. Ini dalil ini membantah, ya, falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa kalau mengqasar. Berarti kalau tidak mengqasar dosa tidak? Qasar dia tidak ada dosa, tidak mengqasar tidak ada dosa. Nah, ini yang dijadikan dalil oleh pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, pilihan. Falaisa alaikum junahun, tidak ada dosa sama sekali, silakan. Mau mengqasar silakan, mau tidak mengqasar silakan. Lalu kata Imam Malik, ia berdalil hadis sodakotun. Tadi kan sudah disebutkan hadisnya, sodakotun tasoddaqallahu biha alaikum. Qasar itu merupakan sedekah. Sedekah itu apa? Sedekah sunnah. Silakan, mau diterima dapat sunnah, mau tidak terima ya tidak masalah. Mau diqasar ya dapat kesunahan, tidak diqasar ya tidak masalah. Ini pendapatnya Imam Malik. Sedangkan di dalam Sahih Muslim, sahabat itu ketika berpergian, anna sahabah kanu yusafiruna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu ketika dalam perjalanan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faminhumul qasir, ada sebagian sahabat yang mengqasar salatnya, wa minhumul mutim, ada sebagian sahabat yang tidak mengqasar salatnya, wa minhumus shaim, ada ya sahabat yang berpuasa walaupun dalam perjalanan, wa minhumul muftir, ada sahabat yang enggak berpuasa dalam perjalanan. Kembali ke masing-masing kondisinya, mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan. La ya'ibu ba'duhum ala ba'din, tidak saling mencela satu sama lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi sahabat juga ada yang ketika dalam perjalanan dia mengqasar,
Dia juga sahabat lain tidak mengkosor. Bahkan kata Aisyah di riwayat Imam Bukhari, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya keluar dalam perjalanan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi umratin fi Ramadan, dalam umroh di bulan Ramadan. Fa uftiru, saya buka, enggak puasa. Wasumtu, kadang saya buka, kadang saya puasa. Kadang saya mengkosor, kadang saya tidak mengkosor. Itu Aisyah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanti ya Aisyah, tidak masalah wahai Aisyah. Ya. Jadi kalau saya ditanya mana yang lebih rajih, ya menurut saya pendapat yang ketiga tadi, ala sabili at-takhir, tergantung kondisi kita masing-masing. Ya kalau kita misalnya bawa kendaraan sampai ya di masjid, di tengah-tengah di masjid, kemudian pas banget jam 12, pas banget bersama dengan orang yang mukim 4 rakaat, ya sudah, kita ikut aja 4 rakaat, kita ikut. Tapi kalau misalnya kita nyampainya setengah 2, nggak ada orang misalnya yang mau berjamaah dengan kita kecuali rombongan kita saja, ya sudah, kita bisa mengkosornya. Itu menurut saya pendapat ala sabil takhir, pendapat yang ketiga, pilihan yang menurut saya lebih ya di tengah kondisi sekarang lebih apa nih ya, lebih daripada tadi pendapat yang pertama yang wajib, repot kalau wajib kan, atau sunnah saja. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang tema yang berikutnya adalah jarak, terkait dengan jarak. Ini kita bicara jarak di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti jarak juga terkait dengan waktu. Karena bisa jadi dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jaraknya 70 km, 80 km, tapi bisa 3 hari ditempuhnya, nggak ada mobil, hanya ada onta, paling tinggi kuda. Kalau kuda 2 hari, tapi kalau onta mungkin 3 harian. Tapi kalau zaman sekarang 70 kilo, 80 kilo hanya sejam kali, sejam kalau lewat tol. Itu beda kondisi sekarang dengan kondisi. Tapi kita akan bahas terkait dengan jarak. Di sini mazhabul jumhur ulama terkait dengan jarak berdasarkan dalil di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ini riwayat Daruqutni, ya ahla Makkah la taksuru fi aqalli min arba'ati burd, janganlah kamu mengkosor sholat kalau jaraknya kurang dari 4 burd. 1 burd itu 20 mil, 4 itu kira-kira 80 mil, atau kalau di kilometerin kira-kira 85an kilometer. Ini terkait dengan jarak. Nah, ini yang dijadikan mazhabul jumhur, bahwasanya jarak itu adalah kalau sudah sampai 85 kilometeran. Berbeda dengan Al-Hanafiyah, ya, pendapat Imam Abu Hanifah, berbeda dengan jumhur yang mengatakan jarak itu safar yang namanya safar pengen dikosor itu adalah tidak berdasarkan jarak kilometernya, tetapi dia bismis safar. Kalau sudah dinamakan safar berarti dia sudah boleh mengkosor. Apa cirinya? Ciri safar itu beda dengan ciri zahaba. Dalam bahasa Arab itu kalau kita pergi pakai zahabatu ilas suq, saya pergi ke pasar. Nah, identik kalau pergi berarti dia nanti bakal balik lagi sebentar.
pagi, atau saya pergi ke kantor, nanti pulang lagi dia sore. Tapi kalau safar itu identik dengan ana usafiru ila baiti al-jad, saya bermusafir ke rumah kakek saya misalnya. Pemahaman orang Arab, musafir itu identik dengan dia pindah dari tempat ia tinggal, kemudian menuju ke tempat kakeknya misalnya, kemudian ia bermalam di sana. Itu definisi daripada musafir. Walaupun tidak sampai 80 km. Makanya kalau ke Bogor itu nggak nyampe 80 km. Paling ke Bogor itu 50-an atau 60-an begitu. Tapi apakah dia sudah musafir? Nah, itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah itu adalah kalau dia sudah menggunakan kalimat usafiru. Pemahaman orang Arab itu kalau musafir itu maknanya perjalanan panjang, ya. Walaupun jaraknya tidak disebutkan, tapi dia bahkan bermalam, berlelah-lelah dan lain sebagainya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hadis lain yang tidak sampai 80 km tapi tetap mengkosor. Kenapa? Ya karena bermalam. Dia bermalam. Nah, ini pemahaman daripada Imam Abu Hanifah. Berbeda dengan jumhur tadi, dia jaraknya adalah 85 kilometeran. 85 kilometer. Ini di hadis riwayat Anas ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza kharaja masirata salasati amyal au salasata faras shalla rak'ataini. Ini dalam Ibnu Qudamah ya, dalam kitabnya Ibnu Qudamah Al-Mughni, bahwasanya Rasulullah SAW ketika sudah keluar dari rumah, walaupun jaraknya hanya 3 mil, tapi dia sudah musafir, maka dia mengqashar sholatnya 2 rakaat. Mengqashar sholatnya 2 rakaat. Jadi kalau misalnya jaraknya ya dari Bekasi ke Jakarta, tapi dia pulang pergi atau ke Kerawang gitu ya, pulang pergi begitu, nah itu tetap dia tidak bisa disebut dengan musafir. Pun sama ya, kalau jaraknya 80 belum 80, menurut jumhur ulama belum disebut dengan musafir. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, walaupun kita punya nenek atau punya ibu di Kerawang, kemudian kita pengen nginep hari Sabtu misalnya, kita berangkat Sabtu, kita nginep di Kerawang, kan Kerawang belum sampai 80-an, nginep di Kerawang, kemudian pulangnya Minggu, maka bisa disebut dia sedang musafir dan dia berhak untuk mengqashar menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke mulai kapan dia mengqashar. Ya, lanjut ya. Taib yang selanjutnya adalah surutul qasar, masuk ke syarat-syarat mengqashar. Syarat yang pertama adalah ayyakuna safar tawilan. Ya, safarnya itu adalah safar yang panjang, perjalanan panjang. Artinya lelah gitu. Perjalanan yang panjang. Nah, ini yang dikemukakan oleh pendapatnya indal jumhur, pendapat jumhur. Ya memang dulu ketika di zaman Rasulullah SAW ya 80 km dengan menggunakan Dengan menggunakan onta, ya, berpanas-panasan sampai 3 hari. Ya kalau kita naik onta ke Bandung itu bisa sampai 2 hari 3 hari itu begini-begini terus. Nah itu sudah safar jelas ya. Makanya Rasulullah SAW dan para sahabat ketika dari Mekah ke Madinah itu kan jaraknya 100-an kilometer itu. Nah itu berlelah-lelah itu.
Kenapa ya? Karena itu naik onta, bukan naik kereta kayak sekarang, atau naik mobil kayak sekarang. Jaraknya hanya 7 jaman ya. Dari Mekah ke Madinah itu kira-kira 7 jaman atau 6 jam kayak dari Jakarta ke Cirebon atau ke Tegal gitu. Itu tol juga lagi, tol. Artinya nggak ada hambatan begitu. Deket banget kan? Deket banget. Tapi di sini menurut para ulama tetap dia kalau jaraknya sudah ditempuh sudah mencapai 80 km lebih, 85 km, tetap dia mendapatkan hak untuk mengqashar sholat. Tinggal pilihan ke kita, apakah kita mengqashar atau tidak. Ya, kalau kita ke Bandung dari sini ya, berangkatnya zuhur ya, nyampe sono paling jam 2. Zuhur sampai sono jam 2 kan belum asar. Ya bisa saja kita tidak mengqashar kan. Kalau mau mengqashar pun silakan juga, kan pilihan, karena sudah mencapai jarak. Walaupun dulu di zaman Rasulullah SAW sampai bermalam-malam 3 hari, tetap menurut para ulama tetap dibolehkan mengqashar sholat walaupun dengan jarak apapun, yang penting dia sudah mencapai safar atau sudah dikenal dengan istilah safar. Safar. Cuma nanti yang menjadi poinnya adalah bagaimana kalau ia pulang pergi ke Bandung. Apakah dia disebut dengan safar? Jaraknya dia masuk safar, jaraknya kan sama 80-an. Tapi dia pulang pergi, kan bisa pulang pergi. Berangkat pagi habis zuhur, kemudian pulangnya habis asar. Paling sampai sini jam 8 malam atau jam setengah 7 begitu. Jam setengah 7. Apakah dia mendapatkan rukhsah untuk mensafar? Iya, dari sisi jarak dia sudah mendapatkan hak untuk mensafar. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi terkait dengan 4 burud tadi, 85 km ke atas, dia sudah mendapatkan hak untuk melakukan safar. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing, apakah kita mau mengqashar atau tidak. Nah, kembali ke diri kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan mulai mensafar itu kapan. Nah, di sini ada 2 pendapat ulama terkait dengan mulai mensafar. Pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah, dia sejak mulai keluar dari rumah. Jadi sudah keluar dari rumah, dia sudah bisa melakukan qashar. Ya misalnya rumah kita di sekitar sini, kemudian kita berangkat dengan motor atau dengan mobil, berangkatnya sebelum zuhur misalnya. Nah, kemudian ya kalau dia sudah berangkat dari rumahnya, sudah keluar dari rumah, niat untuk safar, maka dia sudah mempunyai hak untuk melakukan sholat safar. Berbeda dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan dia harus, kalau pengen mensafar, kalau pengen sholat qashar, dia harus sudah keluar dari kotanya atau keluar dari daerahnya. Jadi kalau pengen mengqashar, dia nggak bisa di sini sholatnya, nggak bisa di kampungnya sholatnya. Walaupun dia sudah keluar rumah tapi masih di kampungnya begitu, belum boleh mengqashar. Kalau dia pengen mengqashar, dia harus sudah keluar dari daerahnya. Misalnya sudah keluar Jakarta, di Kerawang atau di Cikampek, itu baru boleh mengqashar. Tapi kalau tadi pendapat Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Abu Hanifah, yang penting dia sudah keluar rumah, kemudian sudah zuhur, ya sudah dia keluar rumah, tapi jangan masuk ke rumah lagi. Nah, itu sudah batal qasharnya. Sudah keluar rumah, kemudian udah azan zuhur, ya sudah mampir aja ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian jalan lagi, walaupun masih di daerahnya dia. Nah, itu pendapatnya Imam Ahmad dan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Syafi'i, dia harus keluar dari kotanya dulu, keluar dari kampungnya terlebih dahulu, baru dia kemudian bisa mengqashar sholat. Warrajih, kalau menurut saya dan kitab ini, yang lebih rajih adalah pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Malik. Ya kalau sudah keluar dari sudah keluar dari kotanya, sudah keluar dari kampungnya,
minimal keluar dari daerah atau keluar dari Jakarta lah. Kalau kita tinggalnya di Jakarta, berarti kita bisa mengkosor di rest areanya. Atau kalau kita naik motor ya bisa daerah Bekasi atau daerah Kerawang, kita bisa melakukan kosor. Tapi kalau masih di kampungnya, masih di daerah Jakarta, ya, kita keluar dari sini Cakung Timur, kemudian sampai di ujung Menteng, nah itu belum ya. Ya menurut pendapat Syafi'i dan Imam Malik belum. Nanti kalau sudah keluar dari daerah sini, sudah keluar dari Jakarta, baru di Bekasi atau di Kerawang, baru kemudian dia bisa mengkosor sholatnya. Ustaz, mau nanya saya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk mengkosor ini tadi diterangkan oleh Ustaz keluar dari Jakarta atau kita dari Kerawang ke Banten gitu. Iya, keluar dari daerahnya ya. Tapi kalau untuk dahulu kan itu untuk tempat ibadah itu kan dia jauh gitu letaknya Ustaz. Masjid-masjid dan musola atau langgar. Tapi kalau sekarang ini dilihat itu banyak musola, masjid, tempat ibadah itu sudah disediakan di daerah mana-mana gitu. Iya. Nah, yang saya pertanyakan, apa masih bisa dikosor atau apa dihitung karena lelahnya manusia juga kan? Biasanya dari Kerawang baru ke Banten itu jaraknya kan lumayan, misalnya dia bawa mobil ataupun roda duanya gitu. Bagaimana bahasa kata-kata? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi yang penting yang pertama tadi ya pengen safarnya itu jaraknya sudah memenuhi jarak ya. 80 km lebih jaraknya, artinya dia pengen safarnya jaraknya jauh. Kemudian dia sudah berhak untuk mengkosor. Sudah berhak untuk mengkosor. Yang penting dia sudah keluar dari daerahnya. Walaupun bagaimana kalau dia pengen tidak mengkosor, ya kembali ke masing-masing tadi kan. Pilihan yang nomor 3 tadi pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, pilihan hanya Imam Syafi'i dia lebih baik tidak dikosor. Kalau Imam Ahmad lebih baik dikosor. Tinggal pilihan kepada kita masing-masing begitu. Jadi kalau misalnya kita pengen pulang kampung misalnya ke Semarang, kemudian kita istirahat di Kerawang, itu sudah bisa. Dia turun aja, mampir naik motor, mampir ke langgar atau mampir ke musola, kemudian dia sholat kosor, atau nanti digabungkan bisa sholat kosor jamak kosor. Nah itu juga bisa, dua-dua misalnya. Zuhur dengan asar berarti 2-2, atau maghrib dengan isya 3-2. Nah bisa maghrib dengan isya 3-2. Nah itu juga bisa, mau di Kerawang mau di Cikampek, yang penting sudah keluar dari daerahnya dan jaraknya dia pengen musafir, jaraknya sudah lebih dari 4 burud atau sudah lebih dari 85 km, artinya jarak yang ingin dia safarnya ya. Nah, itu sudah dia pengen jauhnya safarnya itu 80 kilometeran gitu, 80 kilometeran. Jadi sudah boleh untuk mengkosor. Adapun kalau misalnya gimana kalau saya tidak mengkosor, tidak masalah. Tadi kan sudah kita berikan ada pendapat yang ketiga tadi, pilihan ya. Artinya kita mau mengkosor silakan, mau tidak mengkosor juga silakan. Jadi tidak masalah mengkosor atau tidak mengkosor, tapi buktinya sahabat juga ada yang mengkosor, ada yang tidak. Ada yang mengkosor, ada yang tidak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengkosor sholatnya dia, mengkosor sholatnya. Tapi dalam artian bukan berarti tidak mengkosor tidak masalah, tidak boleh, tetap dia boleh. Ya. Buktinya ketika Rasulullah SAW bersama sahabat ada yang mengkosor, ada yang tidak. Rasulullah diam saja, artinya tidak masalah. Ada yang mengkosor, ada yang tidak masalah juga. Jadi kembali kepada masing-masing mau mengkosor atau tidak. Nah itu kembali ke kita masing-masing. Mau kita mengkosor atau tidak ya. Tapi kalau Imam Ahmad tadi lebih afdol mengkosor, Imam Syafi'i lebih afdol mengitsmam, tidak mengkosor.
Kemudian yang selanjutnya, ini tema berikutnya nih terkait dengan qashar, bagaimana iktidaul musafir, bagaimana orang yang musafir mengikuti yang mukim, atau sebaliknya. Misalnya imamnya itu adalah orang yang mengqashar, makmumnya orang yang tidak mengqashar. Misalnya ada nanti isya nih datang, misalnya dia sedang musafir jadi imam, kemudian 2 rakaat isya-nya, 2 rakaat isya-nya, maka para ulama sepakat boleh hukumnya mengikuti orang yang sedang musafir, kemudian ia sholat 2 rakaat, nanti makmumnya itu tinggal itmam. Jadi ketika imamnya sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, makmumnya naik lagi dia. Kalau memang dia bukan musafir, mukim. Kita kan mukim ini kita nih. Tiba-tiba nanti isya yang imam adalah orang yang sedang musafir. Dia 2 rakaat dia jadi imam. Kemudian 2 rakaat dia sholatnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka yang belakang itu, yang makmumnya, dia naik lagi untuk mengitsmam, untuk menyempurnakan sholatnya, jadi tambah 2 rakaat lagi, tambah 2 rakaat lagi. Pun sebaliknya, kalau misalnya orang yang menjadi imam itu adalah orang yang bukan musafir, kemudian orang yang musafir menjadi makmum, itu pun boleh. Iktidaul musafir bil mukim au iktidaul mukim bil musafir, itu boleh. Misalnya kita sedang musafir, kemudian kita di rest area, kita sedang musafir, kemudian kita ikut sama orang yang imamnya, ya sudah, kita berarti 4 rakaat. Kalau pengen menjamak, ya sudah, berarti nanti tinggal naik lagi. Artinya kalau sudah imam assalamualaikum warahmatullah, kemudian kita naik lagi untuk melaksanakan sholat asarnya, misalnya kalau pengen dijamak asarnya. Jadi para ulama boleh, ya, sepakat, ittafaqul ulama sepakat untuk yajuzu iktidaul musafir bil mukim, boleh ya, mengikuti ya musafir mengikuti yang mukim atau sebaliknya ya. Hanya pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan makruh. Kenapa sebabnya? Kan Imam Abu Hanifah tadi kan bilangnya apa? Wajib ya. Jadi kalau misalnya dia kalau misalnya dia bermakmum kepada orang yang mukim, maka dia soyogianya tidak bermakmum, karena kan dia dihukumi wajib oleh Imam Abu Hanifah. Jadi ketika dia mengqashar, ya sudah, dia tidak ikut jamaah yang normal, berarti dia bikin jamaah sendiri, yaitu 2, misalnya zuhur dan asar, 2. Jadi tidak mengikuti jamaah kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Kenapa sebabnya? Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya qashar itu adalah hukumnya wajib ya, berbeda dengan tadi Imam Malik dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i yang mengatakan sunnah atau pilihan. Berarti kita boleh ikut kepada imam 4, atau kita mau menyendiri 2 juga silakan saja. 2 juga silakan saja. Ya, silakan tafadhol. Bisa jadi lebih dari 3 mil. Apabila kita mau mengambil pendapat yang 3 mil, tapi kita masih masuk dalam rangka administrasi wilayah. Saya sudah tahu wilayahnya itu tamatan atau kabupaten. Karena kalau kita sudah mulai enak yang ekstrim, Jakarta, Artinya yang 3 mil tadi ya,
Jadi dia misalnya pengen musafir ke Kerawang gitu. Tidak, jadi saya mau perjalanan 3 mil, artinya cuma 3,5 kilo. 3,5 kilo saya keluar, saya potong. Pakai ada tadi, di jalan itu tidak ada rakaman, tetap sebenarnya. Setelah 3 kilo atau 4 kilo lah ya. Iya. Itu masih Jakarta Timur. Saya potong. Iya. Yang 3 mil tadi sudah kita katakan itu kan pendapatnya Imam Abu Hanifah ya, yang mengatakan 3 mil pun boleh. Kemudian juga dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan lain sebagainya. Tapi dengan catatan dia musafir, bukan pergi atau pulang. Musafir itu catatannya dia adalah menginap di sana. Jadi kalau dia tidak menginap di sana tidak disebut dengan qashar. Itu bukan pendapat jumhur tadi ya. Kenapa? Iya, safar itu harus menginap. Kalau nggak menginap ya kita namanya kalau dalam bahasa Arab zahaba saja, pergi, pulang pergi begitu. Jadi kalau misalnya saya pengen musafir ke Cakung Timur, kemana, ke Penggilingan, itu diketawain orang-orang Arab itu. Salah kalimatnya. Kalimatnya anta tazhabu ila Pulau Gebang, bukan tusafir. Iya, betul. Iya, betul. Iya. Para ulama saja yang bermusafir itu harus bermalam. Jadi kalau tidak bermalam ya tidak disebut dengan musafir dia. Sama kayak kita pengen pergi ke Pulau Penggilingan. Berarti kita kalau begitu kita pengen pergi ke Penggilingan udah bisa mengkosor dong begitu. Oh iya. Iya. Iya, betul. Iya. Jadi iya, betul. Jadi makanya tadi dikatakan pendapat jumhur itu kenapa bilang 80 km itu? Jadi untuk menghindari itu ya, pendapat jumhur tadi. Jadi kalau misalnya yang 3 farsakh itu tetap menurut pendapat saya itu adalah dia harus menginap. Tapi kalau tidak menginap, itu pun sekali lagi ya, itu pun minoritas pendapatnya, bukan pendapat mayoritas. Jadi jangan sampai kita ini ya. Jadi menurut saya sih yang lebih rajih itu pendapat yang jumhur tadi, yang harus 85 km kita sudah bisa mengkosor sholat. Tapi kalau yang tadi 3 farsakh 3 kilo kita sudah bisa mengkosor, memang ada hadisnya, tapi tetap dia pendapat yang minoritas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nanti kita akan lanjutkan ya di pertemuan yang akan datang terkait dengan masih dengan qashar dan juga jamaah. Sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.